Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, pada sehat? Alhamdulillah jika sehat. Semoga kedepannya anak-anak disehatkan. Dan bagi anak teman-temannya yang tidak hadir, yang lagi tidak sehat, yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa namanya fikih, pelajaran fikih yang yaitu zikir dan doa. Sebelum kita membahas pada pembahasan zikir dan doa, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai pembuka pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum ke pembahasan, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Muhammad Sobar ada hadir? Ya, hadir. Muhammad Arifin hadir? Baik, hadir, bagus. Wildan ada? Wildan? Ya, hadir, bagus. Risma Rosmiati ada? Hadir? Hadir, bagus. Nah, udah semua ya, bagus, kalian pada hadir. Pada pembahasan ini kita harus memperhatikan dengan secara cermat ya anak-anak, karena pada dasarnya zikir dan doa ini menurut Bapak itu sangat kita perhatikan dan harus zikir ketika kita sesudah sholat dan doa ketika kita sudah sholat. Nah, sebenarnya deretan pada zikir dan doa itu, pada setiap kita melakukan sholat, kita harus berzikir dan berdoa. Zikir itu, pengertian zikir itu yaitu artinya kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih sebagai contohnya? Sebagai contohnya, di dalam zikir itu ada pengingat. Di dalam zikir itu seperti Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah. Terus di dalam zikir itu ada Alhamdulillah yang artinya kita sudah diberikan beribu-ribu kenikmatan, sehingga kita berterima kasih. Bahasanya berterima kasih kita kepada Allah sebagai makhluk kita telah diberi semua kenikmatan yang ada di dunia, seperti itu. Kemudian subhanallah, terus alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, untuk Allahu Akbar itu kita di dalam zikir itu biasanya ada Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu termasuk pada zikir, karena pada dasarnya Allahu Akbar itu mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar itu yang berarti Allah Maha Besar. Kita sebagai makhluk harus merasa kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya kita itu semuanya harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang itu mampu untuk melakukan zikir setelah salat. Apa saja sih biasanya zikir-zikir seperti itu? Bapak kasih contoh. Misalnya seperti zikir sesudah sholat maghrib gitu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdi yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdi yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu sebanyak 7 kali. Terus kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alika ya jal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Nah, itu sebagai pembuka dari zikir, bahwa kita yang pertama kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah, karena setiap harinya pastinya dalam diri seseorang itu ada sifat khilaf ataupun dosa gitu. Pasti setiap harinya kita melakukan dosa apapun itu, kita tidak tahu. Pandangan kita itu setiap harinya kita tidak melakukan dosa, tetapi kalau pandangan Allah kita tidak tahu apakah kita setiap harinya melakukan dosa atau tidak, seperti itu. Nah, untuk itu pada pembuka zikir itu kita harus membaca astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Nah, kemudian alangkah baiknya setelah kita melakukan istighfar, kita melakukan sholawat kepada Nabi. Kemudian dalam zikirnya, contohnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sebaiknya dibaca 7 kali, ataupun paling banyak yaitu 33 kali, bisa 11 kali dan bisa 3 kali. Itu terserah pada porsi kita masing-masing. Kemudian setelah itu kita memakai doa-doa zikir, memakai zikir-zikir yang khusus kepada Allah, seperti ilahi ya rabbi, setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya jal jalali wal ikram. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah. Nah, subhanallah ini termasuk zikir, yang seperti tadi Bapak jelaskan di awal. Subhanallah itu sebanyak 33 kali, paling banyak, paling sedikitnya 11 kali. Nah, udah subhanallah lazim daiman abada. Nah, alhamdulillah kemudian disambung dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin sebanyak paling banyak itu 33 kali dan paling sedikit itu 11 kali. Terus setelah itu alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin Allahu akbar. Nah, setelah kita zikir membaca alhamdulillah, setelah itu kita membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 33 kali paling banyak, dan paling sedikitnya itu 11 kali. Allahu Akbar. Nah, itu adab-adab kita berzikir dan mengingat. Apa saja sih manfaat kita zikir dan mengingat? Banyak manfaat dari zikir. Kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih banyak menintrospeksikan diri kita, apakah kita hari ini sudah berzikir atau belum, hari ini kita sudah mengingat Allah atau belum, dan sebagainya. Dan banyak kafiah tentang manfaat zikir. Dan zikir juga, dan dalam zikir juga kita didekatkan dengan rezeki yang melimpah gitu. Di dalam zikir juga manfaat zikir juga itu termasuk kita didekatkan dengan rezeki, ataupun kita didekatkan misalnya dengan jodoh gitu. Itu bisa memperkaya kita dengan zikir yang tertentu gitu. Kemudian setelah zikir, kita harusnya setelah zikir itu harus wajib membaca doa. Nah, bagaimana pembacaan doanya? Ya, ada yang tahu, ada yang sudah bisa membaca doa di sini, anak-anak? Nah, dalam doa itu kita setelah zikir biasanya kita membaca doa. Setelah mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meminta apa yang harus kita minta kepada Allah. Misalnya kita mau minta doa penselamatan,
Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafina ma yukafir majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Itu sebagai pembuka doanya. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syayat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sholagoyat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita bisa juga meminta kepada Allah bahwa kita diselamatkan dari dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inal maut wa firatan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wa najatan minan nar wa a'tina bi rahmatika ya amin. Kemudian kita bisa saja membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Kita bisa saja di dalam doa tersebut Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya kita meminta selamatkan kami dari dunia dan selamatkan kami di akhirat. Seperti itu. Apa saja makanya dari anak-anak harus tahu harus menghafal tentang doa-doa karena zikir dan doa itu harus kita ketahui. Kemudian mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang zikir dan doa. Sudah dipahami kan zikir dan doa itu apa? Kalau zikir itu kita mengingat kepada Allah dan doa itu kita meminta kepada Allah apa yang kita mau. Nah, itu dari definisi zikir dan doa. Itu saja pada pertemuan kali ini dari Bapak. Sebagai penutupnya kita doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak.